Astaga, gegara tolak bayar utang kereta cepat, keluarga Menke Purbaya diteror santet. Kereta cepat ini kita namakan WUSH. Utang proyek WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, utang itu berada di bawah pengelolaan BUMN dan tidak langsung membebani APBN. Kalau dibuat Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Terkait WUSH, Pak, pembayaran menggunakan APBN itu? Saya nggak tahu, katanya itu kan WUSH sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Tegas banget, Menteri Keuangan Purbaya menolak membayar hutang dari proyek kereta cepat senilai 116 triliun menggunakan APBN. Karena menurut Pak Purbaya, penyelesaian tanggung jawab hutang proyek kereta cepat ini dipegang oleh Danantara. Jadi baru-baru ini secara tegas, Menteri Keuangan Purbaya menuturkan bahwa dirinya enggan untuk membayar hutang kereta cepat Indonesia dengan menggunakan APBN. Dan ini tentu saja merupakan hutang yang besar banget. Nah, tetapi ia menegaskan bahwa kereta cepat itu berada di bawah Danantara. Pak Purbaya melihat bahwa Danantara juga memiliki manajemen investasi sendiri dong. Mereka sudah memiliki sistem yang terintegrasi sendiri, bahkan per tahunnya mereka bisa mendapatkan sekitar 80 triliun lebih. Maka sudah seharusnya Danantara lah yang bertanggung jawab atas hutang kereta cepat. Mereka dianggap bisa memanage hutang tersebut. Pengelolaan BUMN oleh Danantara seharusnya membuat BUMN tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah pusat, apalagi menggunakan APBN. Sebelumnya teman-teman juga harus tahu dulu bahwa hutang proyek kereta cepat ini 116 triliun teman-teman. Ya akhirnya hutang tersebut harus dibayar loh. Dan pemerintah pusat saat ini lagi mencari solusi bagaimana cara membayar hutang tersebut agar proyek ini tetap beroperasi tanpa membebani keuangan negara. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau dibuat Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. WUSH bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUSH kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Si Jokowi ini biadab, gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi dong, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Kabar yang begitu mengejutkan, ini apakah benar atau tidak bahwa istri Pak Purbaya dan bahkan keluarga Pak Purbaya katanya ada yang meneror. Wah, sudah mulai ancam-mengancam gitu kan. Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti berpikir seperti itu.
saya kira ya apa yang dilakukan Pak Purbaya sekarang ini dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan dengan terobosan-terobosan baru, saya kira ini pro terhadap rakyat. Nggak tahu lagi nanti akhir-akhir ini begitu kan ya. Tapi kalau saya melihat sejak awal bahwa Pak Purbaya ini gegas, ya nampaknya ini sudah ada tanda-tanda diperintah oleh Prabowo, seolah-olah mengatakan begini, Pak Purbaya, habisi semua orang-orang yang kemudian begitu kan ya, berlawanan dengan program-program Prabowo, atau dengan orang-orang para oligarki, para korupsi, para orang-orang yang bermain, ya, yang sehingga dampak ekonominya semakin turun atau melambat. Mungkin ya, mungkin secara pernyataan mungkin seperti itu begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa Prabowo ini nampaknya dengan Pak Purbaya ini sudah sejalan. Nah, bagaimana soal teror itu begitu? Nah, teror inilah yang kemudian kabarnya begitu istri Menko Purbaya diteror melalui paket. Ya, beberapa hari yang lalu istri Menko Purbaya mendapatkan kiriman paket dari kurir, alamat pengiriman tanpa alamat, dan isinya mengejutkan ya, sekantung darah segar. Kabarnya begitu. Ini benar atau tidak? Pak Purbaya ya mengatakan, hadapi saya, jangan sentuh keluarga saya. Saya tahu ini adalah kalian para mafia-mafia ya. Jangan Anda ya berani-berani di balik layar, saya selalu di hadapan Anda untuk melawan Anda. Wah, menurut netizen, siapa yang disebut Pak Purbaya itu? Inilah banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan, sontak setuju dan bahkan mendukung terhadap Pak Purbaya. Silakan Pak Purbaya, rakyat yang ada di belakang Pak Purbaya. Penilaian proyek ini dari awal saya ke Pak Agus, karena Pak Agus saya tahu bahwa turut terlibat dari pitching kebijakan ini sejak awal. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga. Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisa itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika Wika, tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Kilanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina kan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kapitalisasi? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini. Artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proyek strategis nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar.
dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu satu laporan resmi yang harusnya menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri nih, ini uang kemana aja. Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya, itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, Joko Widodo. Ada proses hukum untuk mengadili Jokowi? Joko Widodo layak untuk diadili dalam perkara ini. Ancaman terbesar yang diberikan oleh proyek ini apa? Kalau kemudian proyek ini bangkrut ya, lalu di take over oleh pemerintahan Cina, itu kan hampir seluruh teknologi kereta cepat, hubungan antar kota dan seluruh data itu ya semuanya dalam kendali pemerintah Cina. Ini kan menjual kedaulatan Republik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada tanggal 20 Agustus 2025, Dirut PT KAI yang baru, Bobi Rasidin, itu sempat menyampaikan kekhawatirannya bahwa utang yang membengkak itu bisa menjadi bom waktu. Sayangnya saat dia belum menyelesaikan penjelasannya, apa maksudnya bom waktu itu sudah dipotong oleh anggota Komisi 6 dari Gerindra, Andri Rosiade. Kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, kami ingin sampaikan dalam RKP 2005 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta Pak Bobi koordinasi dengan, kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja. Nah, di situ tolong dibicarakan dengan managing director. Bapak siapa ya managing directornya? KAI ini siapa? Sama Bu Febri. Nah, tolong bicarakan soal di dalam RKP-nya Danantara 2025, salah satunya ada penyelesaian permasalahan WUS. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio-portofolio kami yang ada, ya seperti anak-anak perusahaan, kami sedang lihat satu persatu juga Pak. Jadi kami melihat itu ada beberapa aset yang memang instead of aset itu dia absorbing the cost, itu bisa menjadi aset yang sangat profitable juga. Saya sendiri waktu itu heran melihat Andre kok terlalu cepat memotong dan seolah bahwa itu bukan persoalan karena sudah disiapkan solusinya oleh Danantara. Ya tadi Andri Rosiade menyatakan begitu ya. Ada apa ya kok dia cepat-cepat kesannya membungkam gitu. PT KAI Dirut PT KAI jangan menjelaskan soal itu ya. Karena ini rapatnya terbuka. Ternyata solusinya seperti disampaikan oleh Doni Oskaria, CEO Danantara tadi, ya pertama tadi menambah equity dan kedua menyerahkannya ke pemerintah. Pertanyaannya kalau menambah equity dari mana sumber dananya? Dari Danantara sendiri atau dari pemerintah? Kalau soal menyerahkan kepada pemerintah ya berarti itu pemerintah yang menanggung utangnya. Oke, ada opsi lain Pak Agus mengajukan restrukturisasi utang pada Cina, ini realistis atau tidak menurut Anda? Kan sudah dibahas ketika cost overrun. Sekarang mau restrukturisasi ya bisa, mau dipakai itu aja kalau lunas tuh 80 tahun lebih kalau saya tidak salah. Mau direstrukturisasi sampai 100-200 tahun. Itu aja. Oke, Pak Antoni, kalau Anda, menurut Anda realistisnya seperti apa ini kemudian penyelesaian utang? Ini menarik tadi yang statement dari Pak Agus, bahwa di sini ada presiden memaksakan kehendak untuk melaksanakan proyek ini meskipun sudah diingatkan bahwa proyek ini seharusnya adalah tidak visible. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di sini pelaksanaan tender ini tidak dilakukan secara konvensional. Bahkan tidak ada tender? Bahkan tidak ada tender. Langsung penunjukan oleh Cina karena uangnya kan tumpang.
Nah, ini pun sangat menarik gitu, karena kalau kita lihat BUMN pun sebetulnya harus ada undang-undang procurement gitu kan, itu harus ada tender dan sebagainya. Berarti ini menarik lagi bahwa ini tidak ada, berarti benar-benar ada pelanggaran serius di situ. Nah, ini juga harus diselidiki kenapa ini tidak ada tender, dan seolah-olah ada bahwa Jepang menawarkan 6,2 miliar, lalu kemudian China menawarkan 5,8 miliar, itu kan tender-tenderan yang diatur gitu kan. Bukan begitu Pak, bukan begitu. Pertama, ini perjanjian dengan China itu pakai G2G sekian, cuman tiba-tiba diambil paksa untuk diberikan pada China. Itu jadi memang tidak ada tender, ini program kerjasama bilateral tadi. Iya, oke, itu menarik. Jadi, nah itulah yang sebetulnya mereka yang berkapasitas dengan di hukum itu yang harus menyelidiki gitu, bahwa proyek ini pada awalnya adalah memang sudah. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih ya. PSBI menguasai 60% ya, dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Ya. Nah, ini saya yakin benar ini, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun Pak. Kalau itu bergeser naik terus Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak Pak, Bapak nggak dapat tantiem ini Pak. Gaji jalan tapi tantiem nggak dapat. Ya karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah Pak di WUS ini Pak sebetulnya. Dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC, dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000 Pak penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000 Pak. Sekarang Pak baru 40-50% Pak dari target itu Pak. 20.000, 40% dari pesimis Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30% Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya Pak. Maka sekarang Bapak menanggung yang luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya. Nah ini skenario ini kan harus bereskan nih Pak. Nah ini yang kita pengen tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius Pak. Kalau enggak Pak, tahun depan kami datang Bapak sudah rugi Pak. Dan prestasi Bapak sebagai Dirut KAI yang baru akan tercoreng Pak. Karena dianggap Pak Bowie ini gagal. Ya awal PT Kereta Cepat Cina ini, Kereta Cepat Cina Jakarta-Bandung ini membawa banyak masalah ya. Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan bahkan menolak ya rencana pembangunan ini ya. Dia bahkan nggak datang tuh ketika Joko Widodo melakukan groundbreaking. Bagus kalau
kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Anda? Tidak ada tender, Mbak, tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Baik. Malam Penunjukan langsung ya Pak Agus berarti? Ya bukan penunjukan, kan ini istilahnya bisnis to bisnis. Ya sudah, ini istilahnya bisnis to bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Ya bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak akan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini desanya ya dia lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke, baik. Tahun lalu ini ada statement Anda juga yang mengatakan bahwa diduga pembayaran cicilan itu menggunakan dana dari PT KAI. Menurut Anda mengapa ini tidak boleh dilakukan? Ya jangan mana buat KAI. Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya agak lupa. Terus rubah yang nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI. Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah, ya coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana? Ke depannya udah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau KAI nggak akan bisa. Nah, karena Dalantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar, jangan APBN. Saya setuju itu. Menteri Keuangan Purbaya yang menolak membayar utang kereta cepat tengah menjadi perbincangan hangat hingga jadi tren di Google. Menke Purbaya tegas menyatakan tidak ingin menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat WOS Jakarta-Bandung. Itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara. Danantara sudah ngambil 80 triliun rupiah lebih dividen dari BUMN. Seharusnya mereka manage dari situ saja, ujar Purbaya. Danantara yang disebut Menke Purbaya memberikan 2 opsi untuk membayar utang kereta cepat. Di antaranya penyertaan modal kepada KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Sementara Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara membenarkan utang WOS tak akan dibayar menggunakan APBN. Kendati begitu, solusi pembiayaan utang kereta cepat agar tak membebani kas negara masih didiskusikan lebih lanjut. Di tengah sorotan terhadap sang ayah, Yudo Sadewa Putra Menke Purbaya memberikan pernyataan mengejutkan melalui akun Instagram @akeong8411121a. Yudo Sadewa mengungkap keluarganya sedang diteror santet. Keluarga kami diteror oleh santet di rumah, tulis Yudo melalui Instagram story akun akeong8411121a pada Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Hanya saja Yudo Sadewa memilih tidak percaya dan memengaruhi keluarganya untuk memilih sikap yang sama. Semakin Anda percaya maka santet itu makin kuat. Jadi saya usahakan bilang satu keluarga untuk jangan percaya pada begituan, terang Yudo. Percayalah kepada Allah, jangan percaya tahayul, sambung pemilik nama Yudo Akilis Sadewa tersebut. Yudo Sadewa sendiri mengaku tidak percaya adanya hantu santet maupun kesurupan. Semua itu menurut Yudo hanya jin yang memanipulasi pola pikir manusia, lalu menciptakan halusinasi sehingga tampak nyata dan menimbulkan rasa takut. Jangan berpikir dengan logika mistika, berpikirlah secara ilmiah, kata Yudo Sadewa. Lebih lanjut, Yudo Sadewa membicarakan kiriman darah segar yang sedang ramai diperbincangkan pengguna media sosial TikTok. Yudo Sadewa mengklaim berita itu hoaks. Ketimbang santet, Yudo lebih percaya soal poltergeist. Kejadian sebenarnya adalah poltergeist, di mana barang yang suka hilang dan berpindah dengan sendirinya, terang Yudo. Sementara menurut beberapa sumber, poltergeist adalah fenomena supernatural berupa aktivitas paranormal seperti benda bergerak sendiri. Terakhir, Yudo Sadewa membicarakan hewan peliharaannya yang suka berisik tanpa sebab. Serta anjing dan kucing yang saya pelihara suka mengeong atau menggonggong di satu sudut tanpa adanya alasan yang jelas, tandasnya. Bagaimana pendapatmu?